Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Nafisatul Qur'ani dari program studi Tadris Matematika kelas A YIN Kediri. Jadi di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS program linear dengan menyampaikan materi tentang stepping stone. Sebenarnya apa sih pengertian dari stepping stone itu? Jadi, stepping stone adalah suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Adapun untuk menyelesaikan suatu masalah transportasi dengan menggunakan metode stepping stone ini diperlukan dua langkah. Yaitu langkah yang pertama dengan menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode Northwest Corner atau bisa disingkat dengan NWC. Lalu langkah kedua yaitu dengan menguji penyelesaian awal sudah optimal atau belum. Lebih jelasnya, mari kita langsung ke latihan soal. Berikut adalah soal latihannya. Untuk melakukan metode stepping stone ini, maka kita harus mengetahui hasil tabel dan hasil harga transportasi dengan menggunakan metode NWC terlebih dahulu. Jadi ini adalah tabelnya dan hasil harga transportasinya sebesar 2.690. Kemudian kita langsung melakukan metode stepping stone. Bisa dilihat di dalam tabel. Jadi kita melakukan pengujian sel kosong. Dapat dilihat ya, sel kosong terletak pada dari 1 ke 2, dari 1 ke 3, dari 2 ke 3, dan dari 3 ke 1. Pertama kita lakukan dari 1 ke 2. Kita misalkan angka 0 kita misalkan dengan air, sedangkan angka selain 0 kita misalkan dengan batu. Jadi sesuai dari arti stepping stone yaitu batu loncatan. Jadi kita itu harus loncat dari batu ke batu. Tidak boleh dari batu ke air, nanti kita tenggelam. Jadi dimulai ya langsung dari 1 ke 2. Nah, di situ kita harus arahnya itu lawan arah dari jarum jam. Kita lihat dari panah warna merah, dari 0 ke 120, lalu ke 30, lalu ke 50. Nah, terus selanjutnya itu dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3 itu dimulai dari 0 ke 120 loncatnya, terus loncat ke 30, lalu loncat ke 50, loncat ke 20, lalu loncat ke 60, lalu kita balik lagi ke tempat awal tadi, ke tempat awal yang tadi ya. Terus selanjutnya dari 2 ke 3. Jadi kita loncat ke 50, lalu kita loncat lagi ke 20, lalu loncat lagi ke 60 dan balik lagi ke tempat kita awal meloncat. Terus selanjutnya dari 3 ke 1. Nah, dari 3 ke 1 ini kita loncat ke 20, kemudian kita loncat ke 50, kemudian loncat ke 30, lalu balik lagi ke 0. Kita bisa lihat dari operasi ya, operasi bilangan. Nah, di situ kenapa kok plus 5, min 8, plus 15, min 10. Jadi di sana itu memang sudah ketentuannya bahwasannya awal kita meloncat itu kita operasinya adalah plus, sedangkan setelahnya plus itu adalah min, plus min itu kenapa? Dari 1 ke 2 itu sama dengan plus 5, min 8, plus 15, min 10. Yang hasilnya adalah 2. Begitu pula dengan dari 1 ke 3, plus 6, min 8, plus 15, min 10, plus 9, min 10. Yang hasilnya juga 2.
Terus selanjutnya adalah dari 2 ke 3 sama dengan plus 12 min 10 plus 9 min 10 yang hasilnya adalah 1. Terus dari 3 ke 1 sama dengan plus 3 min 9 plus 10 min 15 sama dengan min 11. Jadi dapat dari 5, 8 itu dilihat dari itu angka kecil yang berwarna merah. Nah, karena hasil dari pengujian sel kosong itu ada yang hasilnya negatif, maka berarti tabel tersebut bukanlah tabel NWC yang paling optimal. Jadi kita melakukan ulang lagi stepping stone pada tabel berikutnya. Sebelumnya kita ketahui ya bahwa hasil yang bernilai negatif itu terletak dari 3 ke 1, ya kan, dari 3 ke 1. Jadi tabelnya seperti ini ya, dan ini anak panahnya dari 3 ke 1. Nah, lalu setelah itu kita lihat nih dari 0, 20, 50, 30. Kira-kira nilai yang paling kecil itu yang mana? Ya, jadi yang nilai yang paling kecil adalah 20 ya. Kecuali 0 ini tidak termasuk, jadi kita lihatnya dari 20, 50 sama 30. Nah, terus lihat pada tabel yang di bawahnya itu. Nah, setelahnya itu setiap angka yang ada di tabel pada sebelumnya itu dikurangi dan ditambahi dengan 20. Kita ditambahi dengan 20 seperti tadi, 0 kan plus, terus tabel berikutnya kan minus, terus tabel selanjutnya plus dan minus. Oleh sebab itu, kenapa dari 2 ke 1 itu hasilnya 10, dari 3 ke 1 itu hasilnya 20, dari 2 ke 2 itu hasilnya 70, dan dari 3 ke 2 itu hasilnya 0. Nah, jadi ini ya bentuk NWC yang baru. Jadi 120, di bawahnya ada 10, di bawahnya lagi ada 20. Terus di sampingnya ada 0, 70, 0. Sampingnya lagi ada 0, 0 sama 60. Nah, terus kita cari hasil harga transportasinya. Berarti 120 dikali 8 ditambah 10 dikali 15 ditambah 70 dikali 10 ditambah 20 dikali 3 ditambah 60 dikali 10, yang hasilnya adalah 2470. Selanjutnya kita juga harus menguji hasil tabel NWC yang baru tadi. Nah, sama langkahnya seperti yang pertama, kita melakukan pengujian sel kosong, di mana misalkan yang bernilai 0 itu adalah air dan yang bernilai angka selain 0 itu adalah batu. Jadi kita harus lompat dari batu ke batu supaya tidak jatuh ke air. Jadi yang pertama itu yang bernilai sel kosong itu kan ada dari 1 ke 2, dari 1 ke 3, dari 2 ke 3, dan dari 2 ke 2. Jadi yang pertama adalah dari 1 ke 2. Kita jalan ke 120, lalu jalan ke 10, lalu lompat ke 70. Maaf ya, lompat ya maksud saya. Terus balik lagi ke awal kita melompat. Nah, terus yang kedua adalah dari 1 ke 3. Kita lompatkan dimulai dari 0 lalu ke 120. Kenapa kok nggak ke 0? Karena kalau kita lompat ke 0 itu kita bakalan jatuh ke air. Jadinya kita harus lompat ke 120. Lalu lanjut lompat ke 20. Kenapa kok nggak ke 10? Memang setelahnya lompat ke 10 itu ada 70, tetapi kita nggak bisa lompat lagi kan ke kolom 3 baris 2 ini, soalnya di situ nilainya 0. Makanya lompatnya dari 120 itu kita langsung ke 20. Lalu kita lompat lagi ke 60, lalu setelah 60 kita balik lagi ke awal. Nah, selanjutnya dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 nih, kita lihat dari 0, kita lompat dari 0, terus ke 10, lalu ke 20, kemudian ke 60, lalu balik lagi ke awal lompat tadi. Terus selanjutnya adalah dari 3 ke 2.
Dari 3 ke 2 itu kita lompat ke 70, lalu lompat ke 10, lalu lompat ke 20, lalu kita balik lagi ke 0. Ingat ya, lompatnya itu kenapa ke arah kiri ya, karena memang dari sananya kita harus melawan arah jarum jam. Nah, dari sel pengujian tersebut kita lihat dari angka yang kecil-kecil gitu, dari 1 ke 2 menghasilkan plus 5, min 8, plus 15, min 10. Ingat, plus minusnya itu memang dari sananya, dimana diawali dengan plus lalu diikuti dengan minus setelahnya. Dari 1 ke 2 plus 5, min 8, plus 15, min 10 menghasilkan 2. Lalu dari 1 ke 3 plus 6, min 8, plus 3, min 10 sama dengan min 9. Lalu dari 2 ke 3 plus 12, minus 15, plus 3, minus 10 yang hasilnya sama dengan min 10. Lalu dari 3 ke 2 sama dengan plus 9, minus 10, plus 15, minus 3 sama dengan 11. Nah, masih ada nilai negatif ternyata. Nah, jika ada nilai negatif berarti tabel tersebut masih belum termasuk tabel yang paling optimal. Nah, jika hasil nilai negatifnya itu lebih dari 2, maksudnya ada 2, di situ kan ada min 9 sama min 10. Jadi kita ambil arah yang menghasilkan minus 10. Jadi ambil minus yang terkecil. Bisa dilihat dari tabel yang atas itu. Jadi hasil dari minus 10 tadi itu merupakan hasil dari arah panah yang berwarna ungu itu. Nah, lalu kita lihat nih, dari 10, 20 sama 60 itu yang paling kecil yang mana? 10 ya. Jadi di 0 itu lihat di tabel yang kedua, yang bawah maksud saya. Jadi 0 itu ditambah 10 karena tadi memang dimulai dari plus kan. Lalu yang 10 itu dikurangi 10, kemudian 20 ditambah 10, kemudian 60 dikurangi 10, sehingga menghasilkan tabel berikut, yaitu 120, 0, 0, 0, 70, 10, 30, 0, 50. Dengan hasil harga 120 dikali 8 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah 30 dikali 3 ditambah 50 kali 10 yang menghasilkan harga transportasi itu adalah 2.370. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan atau membuktikan dengan menggunakan metode stepping stone, yaitu dengan melakukan pengujian sel kosong pada tabel yang sebelumnya. Nah, jadi pertama nih, sel nilai kosong kan yang hasilnya kosong itu dari 1 ke 2, dari 1 ke 3, kemudian dari 2 ke 1, dan dari 3 ke 2. Jadi yang pertama adalah dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2, jadi kita lompat ke 120, kita lompat lagi ke 30. Kenapa kok nggak ke 0? Karena kalau misalnya kita lompat ke 0 itu kita bakalan jatuh ke air. Jadi enggak ya, disalah. Jadi maka oleh sebab itu kita langsung lompat ke 30. Lalu selanjutnya kita lompat lagi ke 50. Lalu kita lompat ke 10, lalu kita lompat ke 70, lalu balik ke tempat awal tadi. Nah, terus yang dari 1 ke 3, dari 1 ke 3 itu dimulai dari 0, lalu kita lompat ke 120, lalu lompat ke 30, lalu lompat ke 50, lalu balik ke awal, kita lompat. Terus dari 2 ke 1, dari 2 ke 1 itu kita mulai lompat dari 0 ke 30, kemudian 30 ke 50,
kemudian dari 50 ke 10, kemudian balik lagi ke awal. Terus dari 3 ke 2, kita lompat dari 0 ke 50, ke 10, ke 70, lalu balik lagi ke awal. Nah, dari pengujian sel kosong itu menghasilkan dari 1 ke 2 sama dengan plus 5 min 8 plus 3 min 10 plus 12 min 10 sama dengan minus 8. Terus dari 1 ke 3 sama dengan plus 6 minus 8 plus 3 minus 10 sama dengan minus 9. Dari 2 ke 1 sama dengan plus 15 min 3 plus 10 minus 12 sama dengan 10. Sedangkan dari 3 ke 2 sama dengan plus 9 minus 10 plus 12 minus 10 sama dengan 1. Nah, ternyata hasilnya ada yang bernilai negatif nih. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari tabel yang paling optimal lagi. Nah, di situ ada 2 yang bernilai negatif. Ada minus 8 sama minus 9. Jadi kita menggunakan minus 9 karena minus 9 adalah nilai negatif yang terkecil. Bisa dilihat dari tabel yang atas itu. Nah, minus 9 tadi itu dihasilkan oleh arah panah yang berwarna hitam itu ya. Jadi dimulai lompat dari 0, lompat ke 120, lalu lompat ke 30, lalu lompat ke 50, lalu balik lagi ke 0. Nah, kita bisa lihat dari angka 120, 30, dan 50. Itu angkanya yang paling kecil yang mana? Jadi angka terkecilnya adalah 30. Oleh sebab itu 0 ditambah 30 dan 120 dikurangi 30, 30 ditambah 30 dan 50 dikurangi 30. Terus sehingga menghasilkan tabel sebagai berikut nih. Nah, jadi tabelnya itu menghasilkan 90, 0, 30 ke samping ya. Terus 0, 70, 10, terus 60, 0, 20, sehingga hasil harga transportasinya sama dengan 90 dikali 8 ditambah 30 dikali 6 ditambah 70 kali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah 60 dikali 3 ditambah 20 dikali 100 yang menghasilkan 2100. Lalu kemudian kita melakukan pengujian pada tabel NWC yang baru. Jadi yang pertama itu kita melakukan pengujian sel kosong ya. Dimulai dari 1 ke 2, 2 ke 1, dari 3 ke 2. Nah, dimulai dari 1 ke 2 nih. Kita lompat dari 0 ke 70. Lalu lompat ke 10, lalu lompat ke 30, lalu balik lagi ke awal. Kemudian dari 2 ke 1 kita lompat dari 0 ke 60, lalu ke 20, lalu ke 10, lalu balik lagi ke awal kita lompat. Terus dari 3 ke 2 kita lompat dari 0 ke 20, lalu lompat ke 10, lalu lompat ke 70, lalu balik lagi ke awal. Nah, sehingga hasil pengujian sel kosong itu dari 1 ke 2 sama dengan plus 5, minus 10, plus 12, minus 6 sama dengan 1. Dari 2 ke 1 sama dengan plus 15, min 3, plus 10, min 12 sama dengan 10. Sedangkan dari 3 ke 2 sama dengan plus 9, minus 10, ditambah 12, minus 10 sama dengan 1. Nah, ternyata hasil dari tabel tersebut, dari pengujian sel kosong tersebut, tidak ada yang bernilai negatif. Oleh sebab itu, tabel inilah yang merupakan tabel yang paling optimal. Jadi, kesimpulannya adalah Zat 1 menghasilkan harga transportasi sebesar 2.690, sedangkan Zat 2 menghasilkan 2.470.
Z3 menghasilkan 2.370 dan Z4 menghasilkan harga transportasi 2.100. Nah, jadi tabel NWC yang paling optimal dengan memperoleh harga transportasi sebesar 2.100 yaitu pada tabel ini ya. Lihat dari 1 ke 1 90, dari 1 ke 2 0, dari 1 ke 3 30, suplainya 110.